3人兄弟の真ん中に生まれた僕。大学4年の兄さんは就職が決まって今年の春から東京で一人暮らし。弟も大学で野球をするために東京の大学を受験。無事に合格して来年の春から大学の寮生活が始まる。みんな、忘れ物はない？大丈夫だよ。あっても取りに帰れるから。おい、ケンジ。たまには遊び行こうよ。今日から母さんとの2人の生活が始まった。じゃあ行こうか。そうだね。行きます。いらっしゃい。ただいま、母さん。おかえり、ケンジ。Oke, teman-teman semua jangan di skip ya, karena nanti judul ada di gambar tersebut ya. Jadi nanti tiap muncul gambar itu adalah judul yang nanti akan teman lihat. Di sini sedikit penjelasan bahwa film tersebut merupakan drama Jepang yang sedang viral ya. Nah, ini merupakan keluarga Satoshi yang mana dia memiliki 3 orang anak. Nah, yang 2 ini anak-anak tersebut sudah mulai mapan ya, kuliahnya pun sudah semester akhir gitu. Jadi mereka tinggal menunggu proses pendidikan terakhir. Namun di sini yang terakhir di rumah itu dia masih dalam nganggur dia itu. Jadi dia nganggur tanpa ada kegiatan apapun, sehingga saat saudara-saudaranya berdua itu pergi, Satoshi hanya tinggal bertiga ya. Nah, namun di suatu malam ayahnya Satoshi ini mendapat kabar bahwa dia itu mendapat mutasi ya. Jadi kerjanya itu dimutasi oleh atasannya, yang mana dia diharuskan untuk tinggal terpisah jadinya ya. Dia akan tinggal seperti anak-anaknya, yaitu di sebuah asrama, yang mana asrama tersebut sudah disiapkan oleh pihak perusahaan yang ayahnya bekerja tersebut. Nah, jadi hari-hari berlalu, Satoshi dan ibunya hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Nah, maka dari itu mungkin keseharian mereka ya monoton ya. Ibunya memasak, sedangkan Satoshi pergi keluar, entah apa kegiatan apa yang dia jalankan di luar. Kemudian pulang ya tinggal pulang gitu ya. Sedangkan ibunya dia sibuk ya menghubungi anak-anaknya yang ada di luar kota sana ya, yang sedang mengenyam pendidikan tinggi sesuai jurusannya masing-masing. Nah, di sini Satoshi merasa dianaktirikan gitu ya, atau diabaikan. Dia merasa terabaikan, sehingga suatu malam ia pun sempat mengobrol sedikit bersama ibunya gitu. Dia merasa bahwa hidupnya itu kurang beruntung. Karena apa? Karena yang lain sudah mendapatkan atau sudah mempunyai gambaran tentang kehidupan masa depannya, sedangkan dia masih mengambang gitu. Apa yang dia lakukan selama ini merasa belum bisa menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, suatu saat keluarga atau anak dan ayahnya itu pulang ya. Nah, dengan kepulangannya mereka itu timbul keceriaan yang mana sebelumnya tidak didapatkan saat waktu Satoshi dan ibunya berdua saja waktu di rumahnya tersebut gitu. Nah, timbullah rasa iri ya yang semakin dalam, karena apa? Ya itu anak-anak yang lain mendapat fokus perhatian yang lebih dari ibunya, sedangkan Satoshi kurang, karena memang dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan.
Tapi di sini sebenarnya ibu dan yang lain itu tidak bermasalah, yaitu hanya karena perasaan Satoshi saja yang mungkin hanya seorang anak muda ya yang belum punya tujuan yang jelas gitu. Namun di sini Satoshi juga sebenarnya sedang sedang menjalankan tujuannya itu, yaitu sesuai apa yang dia inginkan atau sesuai profesi dan skill yang dia punya gitu. Bahkan dia pun menyusun skrip sendiri gitu ya. Nah di sini pendidikan antara saudara-saudaranya berbeda, makanya saudara-saudara tersebut tidak bisa membantu untuk membuat skripsi ya, karena memang lain bidang gitu. Maka dari itu ya Satoshi di situ juga merasa diabaikan juga sebenarnya. Tapi kan memang di situ dia tidak ada kesinambungan antara apa yang Satoshi kenyam atau ini ya, pendidikannya berbeda-beda dengan saudara-saudara yang lain gitu. Jadi ya harus mandiri gitu sebenarnya. Jadi Satoshi ini harus mandiri, harus berjalan sendiri, ditinggal ayahnya pergi jauh, sedangkan ibunya juga tidak ada basic untuk mendidik anaknya tersebut. Nah akhirnya terus kehidupan mereka itu berjalan berdua begitu aja tiap hari. Ibunya di dapur, Satoshi di kamar. Kadang ibunya yang menyucikan baju gitu ya, terus membereskan baju, terus mendatangi kamar, membereskan kamar. Nah disitulah mulai timbul rasa ya, di mana Satoshi harus bertanggung jawab sebagai seorang anak, apalagi semua anaknya laki-laki gitu ya. Tidak ada contoh ya, misalkan kalau ada anak perempuan mungkin ada contoh untuk beres-beres rumah atau memasak, bantu-bantu gitu ya. Namun di sini anaknya kebetulan ketiga-tiganya cowok semua. Nah jadi Satoshi ya sesuai apa yang dicontohkan ibunya, yaitu yang dia lakukan. Kedekatan mereka di rumah membuat hubungan ini semakin akrab ya. Ya memang anak kandung dan ibu kandung selalu punya rasa yang kuat ya, batin yang kuat di situ. Maka dari itu lama kelamaan antara obrolan dia dengan ibunya itu mengarah ke sebuah kedekatan yang begitu dekat gitu ya antara Satoshi dan ibunya gitu. Sehingga ini menimbulkan ketidaknyamanan sebenarnya ya, kalau kita lihat di filmnya, ketidaknyamanan yang mereka alami. Nah setiap datang keluarganya itu dari kuliah atau ayahnya yang pulang kerja, itu terus seperti itu. Jadi Satoshi merasa terabaikan terus dan menerus. Namun ketika ia sudah mulai kuliah, hal berbeda pun terjadi ya. Perubahan di rumah tersebut terjadi ya, antara Satoshi dan ibunya. Sehingga suasana yang biasa di rumah itu berdua gitu ya, ini tinggal ibunya sendiri. Nah memang ada suatu kehilangan ya oleh ibunya Satoshi ini. Namun apa mau dikata, karena ini merupakan masa depannya anaknya itu, maka itu mau tidak mau ibu Satoshi ini harus merelakan anak-anaknya pergi demi mengenyam masa depan yang lebih cerah. Kemudian sekian lama ditinggal anaknya, ibunya ini mulai merasa benar-benar kesepian sekali. Apalagi sang suami ya, ayahnya Satoshi ini, dia telah mutasi beberapa bulan dan kurang mendapat perhatian gitu dari suaminya tersebut. Nah ketika Satoshi pulang, si ibu ini merasa sangat senang ya. Dan beberapa hari mereka tinggal, mereka akrab ya, mereka dekat. Namun tiba saatnya mereka harus berpisah lagi. Nah ini adalah sesuatu yang berat bagi ibu Satoshi. Namun bagaimanapun juga ya mereka harus terpisah oleh keadaan dan mendesak
oleh masa depan mereka. Nah mungkin itu saja teman-teman, sekilas review dari Midnight Tokyo Recap. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar terus mendapat update-update video menarik ya. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak terlewatkan episode-episode yang lebih seru dan menantang di kemudian hari. Terima kasih.